Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga kabarnya hari ini baik-baik aja ya. Apapun yang terjadi, kalau seumpama kalian punya problematika, semoga permasalahannya cepat selesai dan mari kita berbahagia bersama. Nah, cara bahagia itu gimana sih? Pengen tahu kan? Oke, saksikan video berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Wildan Abdurrabihi, mahasiswa Prodi Pendidikan dan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. NIM 06020120052. Pada video kali ini, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, ini Wildan mau ngapain sih kok tiba-tiba upload video, bikin video. Nah, jadi sebelum saya like video berikutnya, melanjutkan ke pembahasan intinya seperti apa, saya di sini menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa maksud dan tujuan dari dibuatnya video ini tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk menyelesaikan tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Al-Tasawuf, yakni Bapak Dr. Haji Gafiki Faruk Abadi. Mohon izin Bapak. Nah, ya, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang diberikan. Kita di sini disuruh untuk mereview buku karangan dari Profesor Dr. Hamka, Tasawuf Modern. Jadi pada kali ini saya disuruh untuk mereview video ini. Tasawuf Modern. Jadi saya akan membahas satu persatu, baik itu tasawuf modern itu seperti apa, perbedaannya dengan tasawuf pada umumnya itu seperti apa dan bagaimana, dan juga isinya nanti seperti apa. Oke, ini kita berbicara tentang covernya dulu, sampulnya dulu, sampul depan. Nih bukunya, sampul depan dihiasi dengan warna hijau, perpaduan antara warna hijau dan warna abu-abu. Ini adalah perpaduan warna yang memang sangat menarik, dan memang kalau kita lihat warna hijau dan warna abu-abu ini betul-betul memanjakan mata. Jadi buat kalau kita melihat ini seakan-akan wah sejuk banget nih, enak banget nih buat dipandang gitu kan. Dan juga dipadukan dengan warna-warna lain yang juga mencolok warnanya. Jadi kalau kita melihat dari kejauhan tuh langsung melihat wah warnanya tuh bagus banget tuh, adem banget tuh buat dilihat gitu kan. Jadi tujuan para pembaca kalau melihat buku ini langsung menarik, wah menarik nih. Jadi kita langsung datang dan langsung terjun ke buku ini. Nah, setelah kita sampai ke buku ini, kita bisa melihat langsung bukunya seperti apa. Nah, kita langsung disuguhkan dengan judul buku Tasawuf Modern. Tasawuf Modern. Berbicara tentang tasawuf nih, mungkin orang-orang pada berpikiran bahwa tasawuf ini adalah pembelajaran yang yang bisa dikatakan sudah dari dulu-dulu gitu. Kalau kita mengenal tasawuf, cuma tasawuf doang gitu. Kurang menarik lah intinya. Tapi dengan suguhan judul Tasawuf Modern, ini membuat kita bertanya-tanya, wah ini apa sih isinya tasawuf kok ada yang modern?
Jadi perbedaan antara tasawuf dan tasawuf biasa dan tasawuf modern ini, kalau biasanya nih buku tasawuf pada umumnya biasanya itu menceritakan mengenai aliran-aliran tasawuf itu seperti apa, tokoh-tokohnya itu siapa saja, dan juga materi yang lain sebagainya. Tapi kalau isi dari tasawuf modern ini, dari buku yang saya pegang, ini lebih kepada substansi dari tasawuf itu sendiri, yakni menerangkan makna kebahagiaan. Oke. Nanti kita bahas bahagianya. Dan juga di sini juga ada sebuah kalimat, bahagia itu dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Maksudnya apa? Oke, nanti kita bahas. Di sampul belakang di sini terdapat juga profil dari Profesor Dr. Hamka itu sendiri. Nah, jadi saya membacakan dulu ya. Ini isinya apa? Jadi Buya Hamka memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah, putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Malik Karim Amrullah dan Ibu Sofia. Lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Jadi Buya Hamka ini atau Profesor Dr. Hamka lahir di Maninjau, Sumatera Barat. Disebutkan pula berikutnya ialah tidak satupun pendidikan formal ditamatkannya. Banyak membaca menjadi modalnya. Nah, jadi kalau kita melihat dari sini, beliau memang tidak pernah menamatkan pendidikan formal, kan tetapi dia lebih sering dan lebih suka membaca, sehingga karya-karya dari beliau banyak bisa kita baca sampai sekarang dan bisa menjadi sebuah relasi baru bagi kita yang bisa kita jadikan sebagai bahan bacaan. Tak lupa juga ia belajar langsung dengan tokoh dan ulama baik di Sumatera Barat, Jawa sampai ke Makkah. Dr. honoris causa dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Profesor Mustafa Bragam, wafat pada hari Jumat 24 Juli 1981. Jadi beliau lahir pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1981. Tapi karya-karyanya masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Mengenai profil dari buku ini sendiri, buku ini pertama kali terbit pada tahun 1939, yang dimana buku ini terdiri dari 377 lembar dan diterbitkan oleh Republika Penerbit yang beralamatkan di Jakarta. Dan untuk cetakan yang pertama dari buku ini itu pada tahun 2015, dan cetakan yang terakhir atau cetakan ke-10 itu pada tahun 2018. Jadi bukunya ini masih baru-baru banget kan. Dari pembahasan ini ada salah satu kalimat yang sangat menarik untuk kita bahas, sebuah kata yang memang perlu kita bahas, yakni bahagia. Bahagia seperti apa sih itu artinya? Maknanya bahagia itu seperti apa? Dalam proses pemaknaan sendiri, banyak orang mengartikan bahwa bahagia itu di saat kita mampu melaksanakan apa yang kita mau. Bahagia itu banyak macamnya. Salah satu contoh, hanya ada orang yang merasa bahagia di saat dia mampu berbagi senyuman kepada orang lain, di saat dia mampu berbagi apa yang dia miliki kepada orang lain. Ada juga orang yang merasa bahagia di saat dia mampu membeli apa yang bisa dia mau. Ada pula orang yang mengatakan kebahagiaan itu di saat ia mampu melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Seperti, aku bahagia kalau aku bisa keliling Indonesia, aku bahagia kalau aku bisa keliling dunia, aku bahagia kalau aku sudah bisa ngabisin duit ini nih, aku udah bisa bahagia. Kalau aku gak bisa ngabisin duit, aku gak akan bisa bahagia. Aku cuma bisa bahagia karena duit. Sebenarnya bahagia itu sederhana. Bahagia itu dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Jadi yang sebenarnya menciptakan kebahagiaan itu diri kita sendiri. Dan yang bisa menilai bahagia itu seperti apa dan bagaimana, ya kita sendiri, karena kitalah yang menciptakan. Seperti yang dicontohkan tadi, ada orang sakit,
dia akan merasa bahagia di saat dia mendapatkan nikmat kesehatan. Dia akan merasa bahagia. Karena apa? Karena itu yang dia mau. Ada pula seorang pendosa seperti saya nih, seorang pendosa, akan merasa sangat bahagia, akan merasa sangat nyaman, merasa sangat tenang, damai. Di saat apa? Di saat saya mampu berhenti dan keluar dari jeratan perlakuan dosa yang selama ini saya lakukan. Jadi kalau kita berbicara tentang bahagia, maknanya yang sangat sederhana, karena kita sendiri yang bisa menciptakan. Kita tidak perlu untuk meminta kebahagiaan kepada orang lain. Tidak perlu kita menuntut bahagia kepada orang lain. Hei kamu, ayo berikan aku kebahagiaan. Bahagia itu tidak harus melibatkan orang lain. Kita sendiri sudah cukup, kan? Oke. Ya karena ini waktunya sudah lama banget, kayaknya udah makan waktu lama ya. Jadi tidak banyak yang mau saya kutip dari isi buku ini yang akan saya review semuanya, tapi cuma satu poin yang sudah bisa saya bahas mengenai pengertian makna bahagia itu sendiri. Nah, penutup mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Buku ini kalau berbicara tentang kelebihan ya banyak sekali kelebihannya. Salah satunya adalah kalau kita dengan membaca buku ini kita bisa kita itu diajak untuk berpikir, kita itu diajak untuk logika kita diajak untuk berpicu, untuk bermain, untuk bisa berpikir secara luas. Dan untuk salah satu kekurangan, di mana-mana yang namanya sesuatu tuh pasti ada kelebihan dan kekurangannya, ya kan? Nah, dari sekian banyak kelebihannya, sebenarnya saya tidak menemukan kekurangan. Cuma mungkin hanya dari diri saya sendiri ya yang merasakan kekurangannya. Mungkin cuma satu aja. Karena ini adalah buatan beliau yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939 dengan bahasanya beliau. Sehingga dari isi buku-buku ini banyak menggunakan bahasa Minang atau bahasa Melayu. Jadi untuk saya nih, orang pemula, kayaknya ada bahasa-bahasa yang kurang dimengerti terkait bahasa Minang dan bahasa Melayu, sehingga membuat saya tuh sedikit berpikir, oh ini artinya apa ya gitu. Mungkin itu saja mengenai review pada kali ini, dan ya sudah cukup. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apabila terdapat sebuah kesalahan, kekurangan baik itu dalam penyampaian materi ataupun tata cara saya dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.